subscribe to my channel. Salam lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia, Mas Alex, dan spesial sekali kita bisa ngobrol sama Om Hao. Ya, terima kasih Mbak Om Hao. Dia, Pak Alex. Jauh-jauh nih. Terima kasih sekali loh, ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Banyak yang mau kita tanyakan nih sama Om Hao. Soalnya kan saya kalau ngelihat Om Hao tuh, wah keren banget gitu. Biasa aja Mbak. Kebetulan kan banyak juga netizen yang menyarankan ditanyakan analisanya, mau barangkali ada clue-clue tertentu. Oke, yang pertama mungkin saya mau menanyakan, Om Hao itu kan supranaturalnya itu kan bagus banget kan gitu. Kalau saya melihat itu. Terus Om Hao tahu cerita tragedi Gunung Slamet 85 Mas Alex nggih? Iya. Lah itu kalau menurut penerawangannya Om Hao itu, temennya Mas Alex itu nasibnya itu seperti apa sih? Sampai hari ini sebenarnya. Sampai hari ini kan ada yang meninggal tapi jasadnya tidak diketemukan, terus ada yang hilang sampai saat ini dinyatakan meninggal juga enggak, ketemu juga enggak kan, seperti itu. Kalau menurut penerawangannya Om Hao tuh seperti apa? Iya, sebenarnya ini secara keseluruhan itu banyak salah kaprah tentang hal ini sebenarnya. Pertama, ada penumbalan menjadi tumbalnya Gunung Slamet. Jadi tukar sesuatu yang ditukar, ada yang Pak Alex sendiri kanibal makan gitu juga, ada yang bilang murni kecelakaan. Tetapi kalau saya menyimpulkan dari kesemuanya tidak ada tumbal menumbalannya, apalagi tuduhan kriminal untuk hal ini gitu. Dari dua-duanya ini sebenarnya kalau dibilang sekarang hidup masih hidup, tapi kalau dibilang tidak ada, saya tidak bilang meninggal ya Pak ya. Itu juga enggak Mbak. Jadi memang dikehendaki ataupun disukai oleh satu kekuatan atau power besar yang itu menaungi Gunung Slamet. Dan jika kita mau detail lagi ya, mungkin itu apakah ada kaitannya weton ini yang disukai dengan entitas yang ada di Gunung Slamet, dan tanggal pendakiannya itu pun juga bisa kita otak-atik itu. Misalkan di sana sedang ada hajat dan dalam masa yang lumayan singkat ya kalau saya sebutkan itu, apakah ada persetujuan yang disanggupi oleh rekan-rekannya Pak Alex pada waktu itu, walaupun itu tidak secara lisan tetapi secara batin. Karena ketika salah mengucap di gunung itu tentunya akan berdampak besar atau fatal. Misalkan ditawari sesuatu hal, orang yang sedang mendaki kelaparan, ada warung di situ. Gak tahu kalau itu warung gaib ya, singkat cerita, makan. Menurut kita, itu mungkin sudah lama berhari-hari nggak ketemu, tapi bagi beliau ini hanya setengah jam mampir ngombe lah istilahnya, atau cuma numpang makan. Ini yang terjadi hampir serupa, menurut saya. Jadi mungkin yang pertama terjadi satu perkawinan gaib, atau yang kedua masuk ke dalam dimensi gaib itu, karena berkaitan dengan seluruh tubuh ya, sudah melebur di situ. Jadi bukan hilang. Ini yang juga sering terjadi di kasus pendaki-pendaki sampai hari ini, karena ada 3 portal gerbang dimensi besar di sungai, di laut, di hutan, dan satu adalah di gunung. Itu gerbang ini bisa menghubungkan. Jadi mungkin antara gunung itu bisa koneksi, itu bisa saling terhubung. Mungkin hilangnya di
di gunung A, kemudian bisa ketemu di gunung B yang itu tidak mungkin jaraknya, atau setelah beberapa hari kembali dalam kondisi hidup atau mati, misalkan hidup ya dalam kondisi linglung ataupun mengalami gangguan jiwa yang ringan sampai serius. Ada juga yang dalam kondisi meninggal, yang paling sering. Dan meninggal ini pun bisa dilihat aspeknya lagi, apakah memang meninggal karena melakukan kesalahan, memang ada kaitannya dengan penumbalan yang ada di situ, atau hanya diambil sukmanya saja, badannya dikembalikan, atau murni kecelakaan. Itu. Tapi kalau menurut saya ketika itu terjadi memang benar kecelakaan, akan mudah untuk dievakuasi. Gitu. Kita melihat secara pandangan logika dan secara metafisik. Gitu. Berarti itu yang membuat ada kemungkinan perkawinan gaib atau memang dikehendaki, itu yang membuat nggak bisa kembali gitu. Iya. Dalam artian sanepan ya ataupun perumpamaannya itu banyak di situ, Mbak. Misalkan perkawinan gaib ini apakah perkawinan dengan alam semesta gitu. Misalkan itu dia menyatu gitu ya. Untuk menggenapi sesuatu hal yang kurang. Atau memang perkawinan dengan makhluk astral sampai punya keturunan. Memang sengaja dinikahkan gitu. Ada hajatan yang pas mungkin gunung itu sedang terjadi satu hajatan dalam, misalkan terjadi di bulan Suro, sehingga ngepek mantu. Itu secara beneran itu ada juga. Dan tukar menukar itu yang sering kadang terjadi. Misalkan ada seseorang yang merambah hutan ataupun mengambil satwa yang ada di situ. Ketika ada yang serupa itu akan ditarik, Pak, di situ. Jadi ada beberapa kasus. Tapi kalau di sini yang bisa saya tafsirkan itu kalau dibilang itu masih ada. Bahkan ada yang nampak ketika itu dibawa oleh satu entitas astral, ada yang satu benar-benar langsung hilang. Tapi secara kondisi itu hari ini masih tetap ada secara spiritnya. Jadi kalau kemungkinan ditemukan orang lain dalam kondisi amnesia ataupun apa, menurut saya tetap itu bisa akan ketemu keluarganya nanti. Gitu. Identitasnya yang akan berubah karena mungkin luka benturan ya. Gitu sampai hari ini gitu. Berarti kemungkinan kalau misalnya bisa keluar pun dari alam lain itu nggak bisa normal seperti sedia kala gitu. Iya, akan berubah karena kenapa? Ada pergeseran secara dimensi. Ibarat kata kita dari tidur, kemudian kita bangun mendadak aja kita bingung. Dari tidur benar-benar kita lelap ya, kemudian dibangunkan atau kita terbangun secara tidak sengaja, kita pasti nge-lag lah. Apalagi ini dari dimensi yang berbeda, gitu. Jadi memang kemudian ketika satu pencarian yang itu sudah tidak ditemukan, pasti akan diputuskan meninggal. Entah di sini masuk ke dalam kawah misalkan, masuk dalam lumpur hisap, dimakan hewan buas, itu bisa ini logikanya ya. Tetapi kalau secara metafisik yang bisa saya rasakan itu sudah dikehendaki. Dari 3 dan memang Pak Alex yang tidak gitu. Tapi ketika datang menawarkan dalam artian bukan menawarkan untuk dimakan, tetapi menawarkan untuk gampangnya di pek mantu. Iya, mau dinikahkan. Dinikahkan itu karena saya melihat seperti apa ya? Seperti satu kabut besar yang itu nampak baik ataupun nampak indah ketika seseorang ini mengiyakan itu gitu.